Di antara dalil yang menunjukkan akan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ahlul kitab Yahudi Nasrani amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Di sini Allah mengatakan kalau mereka beriman bertakwa, ya, berarti amal soleh, maka konsekuensinya Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi iman dan amal soleh ini sendiri adalah faktor yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara 10 faktor. Seandainya seorang tidak bertobat kepada Allah, tapi dia banyak iman dan amal solehnya, bisa jadi dengan iman dan amal solehnya tersebut Allah gugurkan sebagian dosa-dosanya. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayatuba alaihim. Dan sebagian orang mereka mengaku dosa-dosa mereka, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampurkan amal saleh dengan amal keburukan, dan kebanyakan kita seperti itu. Yang baik terus juga enggak, kerja 100% halal juga enggak, ya. Kebanyakan kita seperti itu. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampur adukan antara amal saleh dengan apa? Amal keburukan. Kata Allah, asallahu ayatuba alaihim, semoga Allah menerima atau Allah membuat dia menjadi bertobat kepada Allah, atau Allah menerima taubatnya, diterima, dihapuskan dosa-dosanya. Ini semua dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya beramal soleh sendiri itu bisa menggugurkan dosa. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi berwasiat kepada seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, ya. Waktu kapanpun, siang hari, malam hari, sore hari, jam 12 malam, lewat tengah malam, ya. Ada karena sebagian orang dia bertakwa di pagi hari, jam 12 malam lewat dia mulai maksiat. Ada orang seperti itu. Ada orang malam hari dia tidak bermaksiat. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Kalau dia bangun dia bermaksiat, ya. Kita bertakwa kepada Allah kapan saja. Di mana saja ada orang bertakwa kepada Allah tatkala dia di hadapan banyak orang, seakan-akan wali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Sebagian orang tatkala di negerinya dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dia sudah bersafar, kemudian dia pergi ke negara lain, ya, di luar negeri misalnya, jauh dari kerabatnya, jauh dari pantauan teman-temannya, maka dia kemudian berubah menjadi makhluk yang lain. Maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Namun Nabi tahu bahwasanya tidak mungkin seorang senantiasa bisa bertakwa kapanpun dan dimanapun. Yang bisa demikian cuma para anbiya, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para nabi. Seluruh manusia, siapapun orangnya pasti melakukan kesalahan, pasti ada kelalaiannya, pasti ada, ya, kesalahannya, kekeliruannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, ya, makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqimu wa lan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian Allah berfirman, fastaqimu ilaihi thumma tubu, ya. Fastaqimu thumma tubu ilaihi. Ya. Allah mengatakan istiqomahlah kemudian bertobatlah. Kata para ulama, karena istiqomah selalu tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Nah, bagaimanapun dia ikut pengajian, bagaimanapun dia berilmu, bagaimanapun dia berusaha bertakwa, pasti ada lolos kesalahan yang dia lakukan. Maka apa solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah suruh bertobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kau melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Ya, kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Oleh karena sebagian ulama mengibaratkan antara kebaikan-kebaikan dengan dosa-dosa seperti air dengan najis. Seperti air dengan najis. Kalau ada najis, maka dibersihkan dengan air. Semakin banyak airnya, semakin bersih najis tersebut. Ya. Ya. Dan terkadang sebagian najis harus dibersihkan dengan air yang banyak. Contoh, seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk masjid kemudian kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang pun menghalangi. Jangan kata Nabi, biarin dia kencing, jangan dilarang, ya. Karena kalau dia larang nanti bisa berhamburan kencingnya. Biarin dia selesaikan kencingnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
meminta didatangkan bidzanubin min ma, satu ember air, fa uhriqa alaihi, kemudian satu ember tersebut dituangkan pada najis tersebut. Ya, najis ini butuh seember air untuk menghilangkan apa? Najis ya. Karena najisnya berat dan bau. Maka harus dituangkan air seember, ya. Jadi sebagian najis cuma air sedikit sudah selesai. Sebagian najis banyak harus dituangkan dengan air yang banyak, ya. Maka semakin banyak air seorang, maka semakin mudah menghilangkan najis, ya. Najis seperti dosa, kebaikan seperti air, ya. Bahkan kalau seorang memiliki air yang banyak berlimpah ruah, ya, maka kalau ada najis sedikit tidak ada pengaruhnya. Najis tersebut tatkala mengenainya, ya, tidak ada pengaruhnya dan akan hilang lebur karena begitu banyak air yang dia miliki. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu sekitar 200 liter seperti satu drum air, lam yahmilil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Air yang dia miliki sangat banyak. Maka seorang di dunia ini berusaha mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau dia memiliki amal soleh yang sangat banyak, dia melakukan dosa-dosa kecil tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebur sendirinya dengan amal soleh yang dia miliki. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya amal soleh menghapuskan dosa-dosa, dan yang menunjukkan kali sangat banyak. Bahwasanya amal soleh menggugurkan dosa-dosa, baik perbuatan, baik perkataan, banyak sekali.